Halo, namaku Boris Bokir dan sekarang lagi ada di RC Moto Garage. Nama gue Made Bagus Pramudita, biasa dipanggil Zuxi. Umur gue 17 tahun dan gue profesional e-sport player. Nama gue Vina, gue presenter, hobi, motoran, sports, sama ngomongin orang. Enggak deh, bohong. Halo, nama saya Garin Anugrah, umur saya hampir 26 tahun. Nomor induk saya di KTP, pokoknya belakangnya 21. Halo guys, nama gue Bagus atau orang-orang di tok. Halo guys, nama gue Bagus atau orang dikenal nama gue Luxi. Umur gue 17, besok 18 kalau nggak hujan. Terus pekerjaan gue sebagai e-sport player. Ya, nama gue Ateng dari... Ya, lu pada tahu lah ya. Katros Garage. Katros Garage. Peace. Katros Garage. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua. Perkenalkan, nama gua Jody, umur gua sekian, pekerjaan gua pengangguran, dan ya apa yang terakhir? Domisili gua lebih sering Jakarta sih saat ini tadi ya. Cuman biasanya nomaden sih kalau nggak Jakarta, Bandung. Udah sih itu doang. Halo, kenalin, nama gue Bakti Perkasa, biasa dipanggil Nengok. Umur gue masih muda, nggak tua-tua banget. Dan sekarang lagi sibuk ngurusin motor. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nama gue adalah Alit, gue adalah seorang konten kreator dan juga penulis skenario dan juga bisnismen. Nama saya, masa nggak tahu? Nama saya Ezra Kinanta. Gue ngapain? Iya, lu sebagai Gue siapa? apa ya? Pembalap bukan, pengusaha juga, gitu-gitu doang. Drifter juga nggak jalan. Penghobi motor kali ya bilangnya ya. Penghobi motor kali ya. Nah. Motovlogger? Berhenti pak. Berhenti pak. Arti motoran itu Arti motoran adalah jalan-jalan. Iya nggak sih? Arti motoran itu bagi gua perjalanan hidup. Yang dimana sebenarnya kan kita kalau motoran itu pasti ada titik start sama titik finish. Jadi gue menganalogikannya dengan hidup kita juga. Kita ada lahir, ada mati. Ya mungkin, ya ini adalah bagian dari perjalanan hidup gue. Jadi ya, udahlah ribet loh. Gue kalau ngomong motoran terlalu perasaan banget. arti motoran itu apa? Apa ya? Buat gue arti motoran itu ada, dia adalah dealer official dari BMW yang ada di TB Simatupang. Motoran. Itu motoran. Oh, motoran ya. Arti motoran, nikmatin hidup. Udah lah itu doang, nikmatin hidup tuh udah mencakup semuanya mong. Jadi lu lagi penat kan, lagi pusing nih, lu motoran malam-malam tuh enak. Paling pulang-pulang masuk angin, tapi enak, penatnya hilang gitu kan. Arti motoran itu buat gue adalah menumpahkan hobi, mencurahkan sebenarnya kita tuh orangnya kayak gimana. Oh, gue anaknya suka banget yang bebas, easy going, terus gue anaknya asik, fleksibel, dan gue nggak suka ribet. Gue akan memilih motor adventure karena itulah yang merepresentasikan diri gue. Gue adalah motor adventure. Gue orangnya businessman, gue orangnya tertata, gue orangnya suka gini-gini. Oke, gue pakai sport. Semua orang bisa dibaca dengan jenis motornya. Dia suka motornya apa? Oh, ternyata dia orangnya kayak gini. Percaya atau enggak, itu ada ilmunya juga. Jadi buat gue, arti motoran itu adalah kita menumpahkan jati diri kita meluapkan hobi kita di mana, dan kita menghilangkan stres itu di mana. Jadi jangan sampai kita ngilangin stres, tapi kita pakai motor yang bikin kita stres. Nah, itu jangan. Arti motoran itu adalah having fun. Udah? Ada lagi? Udah. Agak bingung gua. Gua soalnya kedok doang. Jadi anak motor. Sebenarnya sih builder gua, nyari duit sih ujung-ujungnya. Arti motoran apa ya? Riding. Iya nggak? Artinya dalam bahasa Inggris. Motoran buat gue adalah salah satu cara gue untuk escape dari
selain ngomongin commute ya, selain transport, tapi buat gue motoran adalah salah satu cara gue untuk escape dari masalah. Kalau lagi ada waktu gitu, tiba-tiba gue ngabur gitu, bisa kayak bangun tidur, pengen ke Jogja nih, motoran, pengen ke Sukabumi nih, berangkat. Dan cuman di motor gue bisa teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, nangis-nangis di motor. Nggak mungkin gue bisa teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, nangis-nangis di perpustakaan. Motoran itu ya menikmati, ya jalan-jalan sih menurut gua. Melepas penat. Kita mau ngilangin stres di mana? Nggak mungkin. Mau motoran kemana? Panti pijat. Enggak. Katanya riding ya kan, San Mori keringetan, kok bau aromaterapi. Siapa yang jadi panutan lo dalam bermotor? Panutan gue dalam bermotor. Nggak ada sih. Nggak ada lagi. Nggak ada, gue sendiri sih. Nggak ada serius. Nggak ada, gue cuman seneng aja ngeliat orang-orang motoran. Tapi karena gue suka banget sama Dakar kan, kemarin gue sedih Toby Price patah tulang. Itu Toby Price? Iya, tapi Toby Price kan motoran bukan motor touring kan. Toby Price itu motor sirkuit gitu, yang kayak model Dakar dan terabasan gitu kan. Cuman ya, tapi ya gue seneng ngeliat dia sih. Panutan gue di Indo apa ada luar? Kalau motoran dari luar, yaitu gue terinspirasi dari Royal Jordanian, dan gue liat motor-motornya juga. Sampai sekarang pas gue cobain, oh ternyata motor Nuda tuh gini, oh ternyata motor BMW S1000R tuh gini, oh ternyata motor itu gini. Pas gue coba, wah ini motor gue banget juga nih, ternyata masih feelingnya sama nih sama Royal Jordanian. Terus tipe-tipe konten motovloggernya juga ya sama-sama juga, kayak kita kayak ngikutin orang-orang yang kayak, oh ngerokok tuh nggak baik loh, oh nyebrang tuh harus pada tempatnya loh, oh kalau belok kanan tiba-tiba tuh nggak boleh, ini tuh ada garis lurus nggak putus-putus gitu-gitu. Dalam bermotoran, siapa sih yang jadi panutan lo? Siapa ya? Siapa yang jadiin panutan untuk bermotor? Di tanah, di aspal, Bang. Dua-duanya bebas? Di tanah gua panutannya Biva kan, Biva? Biva Felicio. Enggak, itu dia kerabat gua. Gua saling berpanutan. Jarvis paling. Jarvis sama... Jarvisnya Iron Man, Bang? Pasti. Gini nih. Tangannya keluar cahaya. Apa sih, roket ya? Apa sih? Gitu dah. Karena kalau di aspal? Kalau di aspal Om Posto. Enggak, bokapnya Jamet. Bokapnya Jamet. Kenapa tuh? Pak Rudi. Kenapa? Dia punya perhitungan yang bagus kalau lagi buka jalur. Bisa sampai sini nih. Padahal kita di sini. Di sini lawan arah, tapi di sebelah sini dia bukanya. Hebat. Masuk lagi semua 10-12 motor. Gua ngerasa gua nggak punya panutan dalam bermotor sih, tapi kalau ada orang yang gua kagumin ada. Siapa tuh? Valentino Rossi. Aja. Karena gua ngelihat apa ya? Selain dia sebagai atlet yang jago, tapi dia juga bisa membikin karakter yang dimana semua orang jadi suka, itu yang gua salut sih. Nggak tahu sih gua. Nggak ada? Nggak ada. Siapa? Iya, bokap gua paling sih. Bokap lu? Tapi gue belum pernah lihat bokap gue motoran. Pembalap atau siapa? Pembalap gue nggak terlalu ngikutin sih, cuman gue iseng-iseng aja nonton sih. Tapi pembalap, ya gue senangnya mungkin sama si Casey Stoner sih. Oke. Kalau di sirkuit Valentino Rossi. Kalau di jalan raya nggak ada sih ya, nggak ada. Karena bokap gue juga main motor, cuman waktu gue udah bisa mikir, maksudnya gue nggak terlalu kecil, bokap gue juga udah jarang naik motor gitu, jadi gue nggak bisa ngelihat bokap gue pada saat itu, inget bokap gue pada saat itu bawa motornya gimana, jadi sebenarnya gue nggak punya panutan. Oh iya ya, tek-tekan sama bokap. Bokap berarti bokap jadi panutan gue karena kita pernah trek-trekan bareng. Ya. Lu nggak pernah kan lu ditilang polisi? Maksudnya ingat orang lain. Hah? Apa? Maksudnya ingat orang lain. Oh iya, nggak apa-apa.
Gue pernah ditilang lagi trek-trekan gitu, terus digerebek. Tahu kan lo setel-setelan gitu yang digerebek polisi gitu. Terus bokap gue cuman santai doang duduk di situ. Terus dia bilang, udah kamu bawa aja motornya, papa tunggu di sini gitu. Wah seru banget ya. Jadi terjamin gitu. Kenakalannya tuh dijamin sama bokap gitu. Lu bisa nakal tapi lu aman. Panutan gue dalam bermotor atau orang yang paling menginspirasi gue sehingga gue terjun ke dunia motoran dan pengen explore adalah Che Guevara. Itu ada filmnya The Diary of Motorcyclist atau The Diary of Biker, gue lupa, pokoknya itulah. Itu filmnya Che Guevara, di mana dia menunjukkan dengan motoran dia bisa melihat dunia dengan perspektif berbeda sehingga dia bisa jadi seorang revolusioner. Siapa tahu gue dengan motoran nanti gue bisa bikin partai. Gitu. Kalau di Indo, gue siapa ya? Gus Ali lah. Gila, Gus Ali tuh panutan gue banget. Gus Ali marah-marah aja istighfar ya kan. Iya. Tapi kalian nggak tahu kan marah-marahnya Gus Ali kalau kameranya nggak nyala. Lucu loh. Kita lah, Gus Ali. I love you. Nggak, motoran kayaknya ya, masa gue bilang Mike Duhan kan nggak. Si kenal banget gue sama Mike Duhan. Ya berkendara ya mungkin role modelnya ya orang tua lah dulu ya. Kaget kan lu dengan jawaban gue? Karena gini, semakin skillful seseorang pasti dia berkendara semakin hati-hati, bukan semakin ngasal. Motor idaman lu? Motor idaman gua. Apa ya? Banyak pak. Motor naked BMW S1000R. Gue pengen banget tuh punya. Nggak nyobain ya, beda. Nyobain sama punya itu beda. Punya gitu. Itu kalau misalkan bini gue, ya udah ayah mau S1000R, nurut gue sama bini gue. Maksudnya bukan berarti gue sekarang nggak nurut ya, gue sekarang nurut, cuman maksudnya kayak kalau bini gue, ya udah nggak apa-apa beli aja S1000R. Gitu. Oh, bini gue bilang, ayah coba angkat kaki kamu terus lompat-lompat satu kaki, nurut gue. Kalau motor sih tergantung kebutuhan sih ya, maksudnya kalau dibilang idaman gue nggak ada, tapi gue suatu saat pengen misalnya gue sama istri gue jalan jauh gitu kan, long trip gitu, dan kebetulan motor yang untuk itu menurut gue yang paling cocok adalah BMW GS gitu kan, yang 1000 berapa? 1200 ya? 1250 sekarang. Ya segitulah pokoknya. Terus kalau untuk di dalam kota, untuk hobi, sebenarnya sekarang gue lagi ngebangun motor impian gue, yaitu motor roda 3, motor bentor, motor gerobak. Motor gerobak. Tahu kan? Lu tahu kan yang biasa buat angkot galon aqua? Nah, itu motor impian gua. Dan sekarang gua udah punya dan lagi ngebangun. Nontonnya di mana? Proses dan ininya nanti. Nontonnya di channel gua, Ateng Katros, channel YouTube. Tolong di-subscribe juga ya, biar bisa melampaui Atta Halilintar. Motor idaman gua Harley. Motor idaman gua Harley. Iya. Fat Bob. Sama Fatboy. Iya, Panigale yang terbaru dah. Kalau bisa yang V4R, Superleggera idaman kan? Iya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah pilih motor idaman, pasti rata-rata konotasinya nggak jauh dengan kata bagus. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu, ya jangan nanggung, sekalian aja. Motor idaman gua saat ini adalah KTM Adventure 790 R. Bukan karena desain, kalau desainnya gue nggak suka, jelek. Tetap bakal gue custom, tapi ngomongin teknologi, power dan sebagainya sih, menurut gue paling worth it harganya. Motor idaman Vina. Idaman aku. Motor idaman lu? Oh, gue udah gini, idaman itu beda-beda sih ya. Lu mau merek apapun, kalau misalnya lu nggak bisa dapet, itu hanya jadi mimpi aja gitu. Sebenarnya yang udah gue butuhin sih udah ada, udah gue punya sekarang. Cleveland Cyclers 400 udah cukup sih kalau menurut gue. Harapan lu untuk pemerintah, untuk para penghobi motor. Apa? Harapan pemerintah. Harapan gue untuk pemerintah bagi para penghobi motor. Penghobi ini nggak cuma pembalap berarti ya. Gue pengen banget yang namanya memiliki SIM C untuk motor itu diperketat, dan jangan sampai
Kayak anak ini belum memenuhi syarat ataupun belum memenuhi standar untuk menggunakan motor. Karena motor itu jangan sampai cuma sekedar bisa doang. Tahu ngegas, ngerem, berhenti, jalan, maju, belok kanan kiri, nggak jatuh. Tapi kita juga harus tahu marka jalan. Kita harus tahu arus jalan kayak gimana. Kita harus tahu berkendaranya kayak gimana. Kita harus tahu rem itu buat apa. Rem itu bukan untuk memberhentikan kendaraan, tapi untuk memperlambat. Itu yang kebanyakan orang nggak tahu. Jadi gue harap pemerintah bisa lebih ketat lagi untuk memilah dan memilih, oh ternyata SIM C itu ternyata sepenting itu. Karena memang banyak banget, hampir 90% kalau gue boleh jujur. Karena yang gue alamin sekarang, kecelakaan di Indonesia yang motor-motor itu kebanyakan dari, yaitu orang belum memenuhi standar SIM untuk menggunakan surat izin mengemudi motor. Itulah. Harapan aku untuk dunia motor di Indonesia, ya harapannya semoga kita bisa share the road bareng-bareng gitu. Nggak ada yang merasa memiliki jalanan gitu. Mulai dari pengendara, roda 2, sepeda, motor biasa, motor gede, mobil, pejalan kaki, ya kita bisa sama-sama menggunakan jalan bareng-bareng aja lah. Nggak ada yang harus karena itu jalan sepeda, motor nggak boleh sekalipun masuk ke situ. Ataupun ini jalur khusus motor, sepeda jangan di situ ngehalangin. Ya kita bagi-bagi aja lah jalan gitu. Nggak usah merasa paling gue gitu. Harapan gue untuk pemerintah terhadap kami para penghobi motor lah ya. Pemerintah, ya mudah-mudahan pemerintahan kedepannya bisa ngejelasin tentang masalah regulasi tentang peraturan motor, industri otomotif yang bukan hampir sih, yang banyak masih abu-abu gitu loh. Kayak kasus kemarin kayak yang baru-baru ini gitu ya, yang masalah knalpot nggak boleh berisik gitu. Itu gimana ya, menurut gue tuh nunjukin peraturan, satu sisi peraturan yang bener-bener nggak jelas gitu regulasinya. Karena knalpot motor pakai knalpot racing lewat, di stopin, ditilang karena suaranya berisik, tapi nggak dibilang berapa desibel, bahkan nggak dites juga, cuman ngandelin kupingnya si polisi itu doang gitu, karena ini berisik. Itu kan bener-bener nggak menurut gua nggak adil sih ya buat semuanya juga gitu loh. Menurut gua ya, jadi harapannya ya mungkin hal-hal seperti itu yang bisa lebih jelas sehingga industri otomotif, bahkan konsumen otomotif ya juga itu bisa terus berkembang dan maju lagi. Diberikan fasilitas yang yang sesuai dengan kebutuhan kita juga, misal kayak sirkuit gitu kan, diperbanyak di tiap pulau, nggak cuma di Jawa doang. Ya ada di Sumatera, ada di Kalimantan, walaupun juga nggak dalam waktu dekat ya, pasti lama lah itu. Cuman kalau bisa berharap mah seperti itu, sama yang penting semoga bisa adil aja sih. Terus masalah jalanan juga perlu perlu digarisbawahi bahwa banyak jalanan di Indonesia itu sebenarnya sangat bahaya. Contohnya kayak Pantura itu, halus, tahu-tahu ada lubang, halus, tahu-tahu ada galian kuburan, halus, tahu-tahu ada kuburan massal. Dan itu sangat bahaya, itu nyawa orang. Buat pemerintah ya, kurangin polisi tidur. Lama kalau mau OTW banyak polisi tidur, ya kan? Apalagi satu lagi mas pertanyaan. Apa harapan lu buat pemerintah? Iya kok. Kurangi polisi tidur bahaya buat janin. Bahaya buat janin sama orang-orang yang OTW kebelet. Coba lu lagi sakit perut tapi lu liat polisi tidur, tapi lu harus buru-buru balik atau nyari WC umum kan, gitu.